Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman teman-teman dari Pamong Belajar pada saat mengikuti seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pamong Belajar di tahun 2018. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Dari sebelah kiri saya, silakan. Nama saya Farida Novia. Asal universitas saya Universitas Muhammad Rahman, Fakultas MIPA. Saya dari jurusan biologi. Oke, selanjutnya sebelah kanan saya. Oke, perkenalkan nama saya Yuswanto. Saya merupakan lulusan dari FMIPA Universitas Muhammad Rahman dari jurusan biologi. Ya, saya Devi Rahmasanti, saya lulusan Institut Teknologi Kalimantan, jurusan fisika. Oke, saya sendiri Herul Saleh, lulusan Fakultas MIPA, jurusan Fisika Universitas Muhammad Rahman. Pada saat itu, kalau seingat saya sih yang ikut untuk formasi kita itu ada 173, sekitar 173. Kemudian yang dibutuhkan formasinya itu untuk 7 orang. Dan kemudian yang lulus untuk seleksi kompetensi bidang kemarin itu hanya 6 orang ya. Padahal yang dibutuhkan itu ada 7. Jadi kemarin ada kebijakan, karena kan tahun 2018 itu ini ya banyak sekali polemik bahwa untuk passing grade-nya itu terlalu tinggi sehingga banyak sekali para pendaftar yang tidak lolos untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Makanya pada saat itu dibuatlah kebijakan untuk adanya perankingan. Jadi pada saat itu kami 6 orang itu lolos untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Kemudian ada 3 orang lagi dari hasil perankingan. Salah satunya itu nanti ada teman kami mungkin di part selanjutnya. Bukan pada kesempatan kali ini, nanti kita hadirkan di kesempatan berikutnya. Oke, bercerita masalah pengalaman seleksi ini. Kalau Farida sendiri gimana kemarin pengalaman seleksi untuk mengikuti seleksi kompetensi bidangnya? Ada kesulitan nggak kemarin? Kalau yang seleksi kompetensi bidang sih, saya persiapannya justru materi-materi MIPA ya, MIPA sama materi-materi yang katanya orang itu bakal keluar itu pasti matematika, IPA, semua yang berhubungan dengan MIPA itu katanya bakal masuk. Ya udah dipelajari semua materi-materi MIPA. Ternyata pas di ujian, astagfirullah, nggak ada sama sekali soal yang saya pelajari. Saya sudah belajar sampai tengah malam itu tidak ada satupun yang saya pelajari yang masuk. Ternyata yang masuk itu soal-soal mengenai pendidikan luar sekolah, informal dan non formal, jauh sama sekali dari yang saya pelajari dari awal. Jadi ya betul-betul tebak-tebak berhadiah ya. Ya, iya kan masalahnya di situ kan bahasanya tentang apa ya? Jika di sekolah ada peserta didik yang tidak mampu terus ingin bersekolah segala macam, itu sikap kita seperti apa? Itu kan kayak hanya apa ya, berupa pendapat ya, argumen. Jadi menurut kita argumen yang mana yang sesuai ya itu aja yang dipilih. Nah itu jadi kayak tebak-tebak aja, menyesuaikan dari soal yang ada. Jadi benar-benar tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari dari awal. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, kalau Mas Yus sendiri gimana kemarin pengalamannya? Ada kesulitan nggak pada saat mengikuti tes SKB untuk formasi Pamong Belajar ini? Kalau untuk kesulitan sih yang pertama-tama untuk mencari informasinya sendiri. Itu untuk informasi di bidang Pamong Belajar itu masih sangat terbatas sekali. Betul. Malah kebanyakan malah ke Pamong Belajar. Masih terbuka. Jadi masih sangat minim. Jadi informasi yang kita tahu ya sangat sedikit. Jadi pada saat tes itu ya banyak kebingungan juga sih. Karena ini pelajari juga saat pas ujian ya materi dari MIPA itu juga. Itu aja sih kesulitan dari informasinya. Bener sih, kayaknya semuanya ngerasain yang sama ya kayaknya. Kalau dari Devi gimana? Ada cerita tersendiri nggak mengenai pengalaman seleksinya kemarin? Gak jauh beda sih. Ya intinya emang kalau dicari SKB itu banyak guru, soal-soal guru kan ketimbang Pamong Belajar. Sedangkan Pamong Belajar sendiri kan sebenarnya
bukan guru, tapi ada tupoksinya itu mengajar. Dan ternyata soal-soal yang keluar sih seingatku ya materi jurusan pendidikan luar sekolah, terus pendidikan masyarakat, pendidikan keluarga, pokoknya pendidikan informal dan non formal. Kalau saya sendiri pengalaman mengikuti seleksi kompetensi bidang untuk formasi pamong belajar ini, karena kemarin kami rekrutmennya itu untuk jurusan MIPA dan juga pendidikan luar sekolah. Kebetulan pada saat itu yang lolos 6 orang itu adalah alumni Fakultas MIPA. Jadi saya kemarin sempat nyari-nyari juga kan informasi tentang soal-soal untuk pamong belajar ini, dan memang sangat-sangat sedikit informasinya. Kemudian sempat tanya juga BKD gitu tentang pamong belajar ini seperti apa. Dan katanya karena saya jurusan MIPA ya pelajarin aja tentang MIPA gitu. Jadi saya belajarlah pada saat itu matematika, karena saya dari jurusan fisika. Jadi saya lebih banyak belajar kayak matematika, kemudian kimia, biologi. Jadi hafalin lagi tabel periodik unsur itu. Dan ternyata pada saat hari H zong. Jadi nggak ada satupun yang berhubungan dengan MIPA. Jadi itu ya benar kata teman-teman tadi, lebih ke pendidikan masyarakat, pendidikan luar sekolah, non formal, informal seperti itu. Dan itu masih bisa dikira-kira sih kalau menurut saya jawabannya begitu. Kalau Farida sendiri masih ada yang diingat nggak soal-soalnya, gambarannya seperti apa kemarin? Kalau secara rinci soalnya seperti apa sih nggak ingat ya. Cuman ya itu ya berhubungan dengan pendidikan luar sekolah, berhubungan dengan pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga. Itu kayak bahasannya kita jawab kalau misalnya ini seperti apa. Jadi kalau spesifik soalnya seperti apa ya benar-benar lupa. Kalau Mas Yus ada yang diingat? Kalau saya sudah melupakan, tidak mau mengingatkan justru. Kalau Devi ada yang diingat ya apa gitu kemarin gambarannya? Sempet ingat sih, soalnya sempet nyatakan buat teman yang belajar juga kan, dia tesnya setelah ada yang keluar itu kayak menurut pendapat ini, tapi iya ada tokoh-tokohnya, tapi itu mungkin dipelajarinya di jurusan PLS, cuma di PLS kayaknya, soalnya nggak ada ketemu juga waktu nyari-nyari. Terus kayaknya ada juga pembuatan kayak modul, kayak perumusan masalah, laporan. Kayaknya sih ke arah pedagogik deh, metode pembelajaran sih kalau yang saya lihat. Cuma kita kan dari MIPA nggak ada belajar pedagogik, metode pengajaran kita seperti apa kita nggak pelajari, jadi kita kurang ini juga jawabnya. Kebanyakan pedagogik ya, metode pembelajaran ke pendidikan kesetaraan, pendidikan luar sekolah itu seperti apa, pelajari aja sih pedagogik kayaknya yang lebih gampang di situ. Soalnya di situ ada juga nama-nama tokoh ya, kita nggak tahu tuh. Terus juga ini sih kayaknya bisa diambil garis besarnya itu dari Manpan 2010. Kayak pamong itu kan sebenarnya kegiatan belajar mengajar, tugasnya terus pengkaji program, pengembangan model. Oke, kalau saya sendiri sih untuk soal-soalnya jujur nggak ada yang diingat sama sekali ya. Karena kan kemarin itu seperti yang saya bilang tadi, saya belajarnya soal-soal MIPA, dan kemudian pada saat mengerjakan soal kompetensi bidangnya itu ternyata itu adalah nggak ada hubungannya sama sekali dengan MIPA gitu. Jadi akhirnya ya udah saya seperti tadi kata Farida kayak sekedar aja cap-cip. Kemarin sih soalnya itu kebanyakan sih diulang-ulang ya, diulang-ulang. Jadi ada beberapa nomor gitu yang diulang-ulang, entah karena mungkin soal-soal tentang pamong belajar ini tidak cukup banyak atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang saya ingat pada saat itu soalnya kebetulan kemarin itu kebanyakan diulang-ulang sih. Sekarang nih terakhir nih ya, mengenai tips teman-teman yang ingin mengikuti seleksi kompetensi bidang untuk formasi pamong belajar ini. Dari siapa dulu nih? Dari Devi, ada tips nggak? Atau saran buat teman-teman yang mau seleksi kompetensi bidang? Karena setahu saya sih seleksinya ini mereka antara bulan September sama Oktober ini, berarti masih ada persiapan lah ya, masih ada waktu untuk mempersiapkan. Ada nggak saran-saran atau tipsnya? Banyak cari-cari info aja sih, apalagi
pendidikan luar sekolah. Apalagi sekarang kan sudah mulai banyak tuh di YouTube juga Benar. tentang Pamong Belajar. Ya. Apalagi di blognya Pak Fauzi Iya. itu lengkap banget. Cari-cari itu aja sih, rajin-rajin, korek-korek pokoknya. Kalau Mas Yus ada tips atau saran buat teman-teman yang mau ikut ini SKB Pamong Belajar? Ya, kalau informasi sih di YouTube sudah banyak, sudah jelas sih. Banyak materinya juga. Kemudian ya di Pak Fauzi juga informasi dasar-dasar juga sudah cukup lengkap sih menurut saya. Tinggal kreativitasnya aja, tidak membaca juga. Iya. Kalau dari Farida ada nggak tips atau saran buat teman-teman yang mau ikut SKB nanti? Kalau dari saya sih, kalau belajar kan sudah lihat tadi dari materi apa yang disampaikan dari teman-teman. Kalau dari saya sih, selain dari belajar ya, selain dari berusaha jangan lupa berdoa juga sih. Ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholat, minta dipermudah sama Allah. Kalau dari saya sih seperti itu, karena tips saya sebelumnya juga sebenarnya lebih banyak berdoanya juga. Insya Allah pasti akan dipermudah. Ya, selain ikhtiar bumi, ikhtiar langitnya juga lah ya. Iya. Benar-benar. Ya kalau dari saya sendiri tipsnya sama seperti teman-teman tadi. Tadi utamanya doa, berdoa jangan lupa. Jadi kalau memang rezekinya insya Allah nggak bakalan kemana, itu sih yang paling utama. Kemudian tetap ikhtiar buminya juga, tetap belajar, cari-cari informasi-informasi, termasuk salah satunya juga nontonin ini ya. Kemarin tuh ada beberapa yang nanya, ada nggak sih kayak soal matematika kan, ada juga teman-teman yang lolos itu dari pendidikan matematika, kemudian juga ada dari ekonomi gitu kan. Kalau yang dari apa yang kami alami sih nggak ada, jadi murni lebih ke pendidikan masyarakat ya, pendidikan masyarakat non formal, informal. Jadi coba cari-cari, atau kalau misalnya ada punya teman yang kuliah di jurusan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah, mungkin bisa minta contoh-contoh soal-soal mereka ya, Materinya. ya materi mereka pada saat kuliah, mungkin lebih ke situ sih. Oke, cukup sekian informasi yang bisa kami bagikan terkait pengalaman kami mengikuti seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pamong Belajar. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lain, nanti ada teman-teman, ini kan kami masih berempat nih, nanti masih ada lagi 3 orang, nanti akan saya coba tanya-tanya, termasuk salah satunya adalah yang pada saat itu terpilih dari hasil perankingan. Oke, sekian, sampai bertemu lagi, dadah.